merencanakan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk membawa tadi RUU Ketenagakerjaan harus disahkan, yang kedua hapus outsourcing dan tolak upah murah. Kalau dari saya pengantarnya adalah yang pertama bahwa KSPI dan buruh Indonesia meminta agar pemerintah menaikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5% sampai dengan 10,5%. Memakai dasar keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 ya, yang sudah dimenangkan gugatannya oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI Adigani, dan FSPMI. Kita menang di Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Inflasi dalam hitungan kami sekitar 3,26%, pertumbuhan ekonomi 5,2%, indeks tertentu kami pakai 1,0, maka ketemu angka 8,86% atau dibulatkan 8,5%. Nah, sesuai janji Presiden Prabowo Subianto, kami juga meminta hapus outsourcing, cabut PP nomor 35 tahun 2021. Dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang dimenangkan oleh Partai Buruh, FSPMI, KSPI, KSPSI Adigani juga menyatakan bahwa pekerja alih sudah tidak ada lagi di Indonesia. Kenapa itu PP nomor 35 nggak dicabut? Yang ada adalah jenis pekerjaan yang boleh dialihdayakan. Jenis pekerjaan, bukan pekerja. Kita akan menunggu sikap daripada Bapak Presiden Prabowo terhadap hal ini, memerintahkan Menteri Tenaga Kerjanya. Nah, hal lainnya juga kita ingin sampaikan adalah dalam kesempatan ini labor law reform, yaitu reformasi hukum perburuhan. Indonesia akan terjadi reformasi hukum perburuhan, yaitu RUU Ketenagakerjaan. Menurut Mahkamah Konstitusi yang kita menangkan tersebut, paling lama 2 tahun. Semenjak keputusan itu, sudah ada undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang bukan Omnibus Law, without Omnibus Law. Itu kata Mahkamah Konstitusi yang merencanakan aksi besar-besaran di seluruh Indonesia untuk membawa tadi RUU Ketenagakerjaan harus disahkan, yang kedua hapus outsourcing dan tolak upah murah, yang ketiga reformasi pajak. Kami minta PTKP pendapatan tidak kena pajak naik dari 7,5 juta. Sepertinya Menteri Keuangan merespon itu dengan baik, Pak Purbaya, karena beliau juga menolak tax amnesty. Kami juga menolak tax amnesty. Masa orang ngemplang pajak diampuni, kami buruh pajaknya dibebani. Masa orang kaya yang tidak bayar pajak diampuni, buruh kita semua, Anda, saya, kita semua yang sudah bekerja suruh bayar pajak, kan nggak adil. Maka kita menolak tax amnesty, sekaligus minta dinaikkan pendapatan tidak kena pajak atau PTKP menjadi dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan. Akibatnya apa? Kalau kita bayar pajaknya naik PTKP, ada dana saving. Nah, kalau dana saving kita belanja. Kalau kita belanja, purchasing power naik. Buruh purchasing power naik, buruhnya konsumsi naik, economic growth naik, terbuka lapangan kerja, nggak ada PHK, gitu loh. Itu logika sederhana aja. Kita minta hapus juga pajak pesangon, pajak tabungan hari tua JHT. Kita nabung sendiri kok dipajakin sama negara. Kita udah dipecat, dipajakin. Itu nggak adil. Masa orang dipecat dipajakin? Ya, itu dihapus, dan juga pajak THR. Karena itu udah habis buat ongkos. Nah, berikutnya RUU Ketenagakerjaan disahkan, RUU perampasan aset agar korupsi bisa ditangkap
dengan pembuktian terbalik. Kita minta disahkan, dan terakhir pemilu yang bersih. Redesign sistem pemilu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.